dimanapun kalian berada saat ini, ya, walaupun hari ini kita berpisah jarak, tak bisa bertemu secara langsung, tetapi ada sukacita kan di hati. Ya, kita akan menyanyikan ada satu solatku yang setia, ya, walaupun kita saat ini juga seperti nggak bisa berkumpul, tetapi kita yakini bahwa Tuhan Yesus ada saat ini di samping kita, di atas, di bawah, dan di sekitar kita. Kita nyanyikan ada satu sobatku yang setia. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai orang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi dalam kota dan karena pembunuhan.
Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntunan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ya, demikianlah sejauh bacaan firman Tuhan bagi kita yang senantiasa melakukannya dari bacaan itu. Oke, hari ini karena akan bercerita singkat tapi padat dan jelas nggak tahu. Ya, sebut saja karena mau bercerita, sebut saja namanya Anton. Nah, Anton ini bersekolah di sekolah SD Sukamaju. Nah, dia saat ini berusia berapa ya? Kelas 6 lah. Sebut saja kelas 6. Nah, si Anton ini adalah setiap hari rajin ke gereja, dia rajin pelayanan di gereja, dia nyanyi, dia kalau disuruh kakak-kakak PJA, siapa yang mau menari besok, dia langsung angkat tangan, saya kak. Kalau ada yang ditanyain, siapa yang mau nyanyi tampil di depan, pasti kak Anton ini angkat tangannya paling duluan. Nah, suatu hari Kak Anton hidup di sekolahnya bersama teman-temannya dong pastinya. Nah, si Anton ini mengenal yang namanya Stephen. Sebut saja namanya Stephen. Nah, di suatu hari si Anton ini melihat kalau Stephen ini memang anaknya agak tetap belakangan ya, bukan artinya bodoh juga, tapi dia agak terlambat lah dalam belajar. Nah, di situ dia selalu dimarahin oleh gurunya. Kamu tuh kenapa tuh nggak bisa belajar Ton? Salah maaf. Siapa tadi namanya? Stephen. Kenapa ya Stephen kamu nggak bisa belajar, nggak bisa ngejar nilaimu selalu 5, 4, 3, 2, 1? Kenapa nilaimu selalu 5, 4, 3, 2, 1? Nah, dia selalu dimarahin dan tiap hari dimarahin. Terus si Stephen dengan kegiatan itu akhirnya teman-teman jauhin dia. Ya ampun Stephen, nggak mau lah gaul sama Stephen, orang bodoh. Nah, karena dia dianggap orang bodoh, terus akhirnya teman-temannya menjauh. Nah, teman-temannya menjauh, terus Stephen suatu hari dikerjain sama teman-temannya. Si Stephen tiba-tiba ada bolpen yang dimasukkan ke tasnya Stephen dan dibilang kalau si Stephen mencuri. Nah, Anton tahu kejadian itu. Anton tahu loh, itu bukan Anton yang masukin, itu Budi misalnya. Budi yang masukin, tapi si Anton waktu teman-teman yang hakim ini, kamu mencuri Stephen, kamu tuh sudah bodoh mencuri dan sebagainya. Terus si Stephen menangis, bukan aku yang masukin. Nah, si Anton sendiri yang melihat kejadian itu tahu kalau Stephen nggak salah. Dia hanya diam. Dia takut kalau misalnya nanti kalau aku ngomong, pasti si teman-teman lain pasti jauhin aku juga. Kalau si Stephen ada dijauhin, nanti aku nggak punya teman dong kalau aku bilang jujur. Terus si Stephen menangis sendirian. Terus akhirnya guru-gurunya pun datang dan marahin Stephen, kamu tuh nggak boleh mencuri dan sebagainya, gini-gini. Terus akhirnya si Anton pun bergulat dalam hati, Tuhan, aku pengen ngomong jujur Tuhan, tapi aku takut
gimana. Akhirnya si Stephen dimarahi habis-habisan sama guru dan dibilang pencuri dan sebagainya. Anton yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan di gereja, akhirnya pun terdiam. Dia takut untuk ngomong. Aduh, aku takut kalau ngomong nanti aku jauhin teman-temanku. Terus akhirnya dia berdoa, Tuhan maafin aku gak bisa bantu Anton. Aku takut kehilangan, aku gak bisa bantu Stephen. Maaf ya, aku gak bisa ngomong yang jujur. Akhirnya setahun berlalu, 2 tahun berlalu, dia masuk SMP akhirnya. Tapi kejadian itu gak pernah lupakan dalam di Anton. Suatu hari dia ada di sekolah, dia tetap aktif di gereja, dia tetap mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya. Terus akhirnya dia ketemu dengan teman-teman lagi satu sekolah, dan kejadian serupa pun terjadi. Dia melihat ada temannya, sebut saja Sisil, sebut saja Sela. Nah, si Sisi sama Sela ini juga orangnya jahil banget. Terus mengerjain yang namanya sebut saja Jelita. Nah, si Jelita ini tiba-tiba dituduh kalau dia itu memfitnah si temannya ini, jadinya berantem dan jadilah ribut besar di kelas. Nah, si Anton pun sebenarnya tahu bahwa yang membohong itu bukanlah Jelita, yang mengungkapkan benar itu bukanlah, tetapi Sisil yang ngomong kalau ada gosip-gosip yang tidak benar disebarkan. Sisil yang ngomong, bukan Jelita. Tapi banyak orang yang ngomong adalah Jelita. Nah, waktu itu bergumul berat lagi Anton. Tuh, gimana ya? Nanti kalau aku ngomong yang jujur, Sisil itu orangnya sangat pengaruh di kelas. Nanti kalau dia ngomong orang-orang suruh benci aku gimana? Nah, waktu itu Anton tuh bergumul keras. Tetapi dia berpikir lagi, Tuhan, waktu dulu kok sama ya masalahku sama yang dulu, ada apa ini Tuhan? Nah, si Anton bergumul, Tuhan, aku tiap hari ke gereja, masa aku gak berani sih ngomong kalau yang cerita ini gak salah, yang salah itu Sisil. Nah, dalam pergumulannya akhirnya si Anton berdoa, dan tiba-tiba waktu besoknya di sekolah dia ngomong dalam hati, Tuhan, aku takut ngomong, tetapi aku mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Nah, akhirnya si Anton ini waktu Sisil bilang jelek-jelekan cerita dan sebagainya, terus akhirnya dia ngomong di situ, teman-teman, sebenarnya si Jelita itu nggak salah. Terus teman-temannya pada kaget, hah? Emang apa? Gini-gini, nggak mungkin gini-gini. Terus dia akhirnya menegur Sisil, kamu yang salah, padahal Jelita nggak salah. Akhirnya dia ungkapkan semua kesalahannya si Sisil. Sisil marah waktu itu. Teman-teman percaya sama siapa? Aku atau dia? Tetapi karena kehendak Tuhan melalui Anton, akhirnya teman-temannya percaya. Sisil, kamu jangan kayak gitu dong. Jelita itu juga teman kamu gak boleh jelek-jelekin kayak gitu. Dan akhirnya masalah pun clear, dan akhirnya Anton pun berani untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, hari ini tema kita pada hari ini adalah Akulah Pembela Kebenaran. Ini pun juga pernah dialami oleh Pontius Pilatus waktu zaman Yesus dulu. Waktu Yesus dihakimi dan dihadapkan Pontius Pilatus, yang dilakukan, adik-adik bisa membaca di Lukas tadi bahwa si Pontius Pilatus ternyata malah cuci tangan. Itu tandanya bahwa dia tidak ingin disalahkan dan tidak ingin tahu bahwa Tuhan Yesus itu nggak salah, tetapi dia tidak mau ikut campur dan menyerahkan kembali ke bangsa Israel setelah mau diapakan Tuhan Yesus. Nah, di sini teman-teman kita belajar satu poin. Ketika kita ketika kita belajar
mungkin Anton salah waktu itu. Dia nggak mau berani ngomong sesuatu yang benar karena dia mungkin masih proses, masih kecil, dia masih takut dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi ketika dia mulai beranjak dewasa, dia mulai SMP, dia berproses dari rasa takutnya tadi, dia tetap bergumul, aku harus ngomong yang jujur, aku harus ngomong yang jujur. Ternyata waktu SMP dia pun bukan langsung takutnya hilang, dia tetap berdoa pada Tuhan, Tuhan aku takut. Dia bilang jujur sama Tuhan, aku takut. Tetapi si Anton pun memberanikan diri. Ya, akhirnya Tuhan menyertai dia dan akhirnya dia tidak kenapa-kenapa, dan teman-temannya pun akhirnya juga kembali berteman kembali bersama. Nah, dalam kita mengungkapkan kebenaran adik-adik, pasti kita ada rasa takut kalau misalnya kita tahu sesuatu dan itu ternyata salah. Kita tahu itu salah, tapi mengungkapkan itu hal yang susah, pasti semua mengalami, termasuk Anton, termasuk Pontius Pilatus. Nah, tinggal kita nih bagaimana mau memilih untuk kita mengungkapkan kebenaran ataukah kita cuma diam aja. Nah, dalam hal itu kita pun belajar. Pasti ada segala sesuatu yang kita lakukan, pasti ada risikonya. Ya, resikonya apa? Ya tadi dibenci teman-temannya. Kamu sok pahlawanku, atau Anton gak asik lah ditemenin. Jadi teman gak asik lah. Masa ngomong yang jujur, sok pahlawan lah. Pasti kita kadang takut dengan hal seperti itu. Tetapi yakinlah, ketika kita belajar berani mengungkapkan sesuatu, berani berkata jujur, berani berkata yang benar, seperti Anton yang tadi, kita belajar bahwa kita pasti disertai Tuhan dan Tuhan pasti menolong. Jangan takut, jangan berkecil hati, tetapi kita belajar bahwa pastilah Tuhan menyertai kita ketika kita berani mengungkapkan kebenaran. Jadi itu juga proses, mungkin adik-adik pernah mengalaminya, mungkin waktu temannya dibully atau temannya lagi sakit hati, kita nggak tahu atau sebagainya. Nah, mulai hari ini kita belajar untuk tetap menjalankan kehendak Tuhan, firman Tuhan. Pasti adik-adik bisa tahu kan gimana caranya. Kalau teman kita dibully atau apa, kita berani untuk menemani dia, mungkin menjaga dia, bukan dalam menjaga sok pahlawan ya, tetapi kita saling, ayo tak temenin yuk. Dan kita melihat teman kita sendiri, yuk tak temenin yuk, mau kemana nih? Misalnya kita melihat teman kita kesusahan belajar nih, ayo kita belajar bareng yuk, kamu susah yang mana? Lah, itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kita mau membantu, misalnya kak aku nggak bisa juga, gimana matematika aku nggak bisa, dia nggak bisa. Yuk kita belajar bareng-bareng, walaupun Kak Hana juga seperti itu. Waktu SMA sama-sama nggak bisa, sama-sama nggak ngerti. Akhirnya aku beranikan diri, ayolah kita belajar bareng. Nah, waktu itu pastilah namanya kalau nggak bisa itu pasti susah ya. Nggak bisa dia susah ya. Jadi kita belajarnya bareng-bareng, sama-sama salahnya, nggak ketemu-ketemu, tetapi akhirnya waktu ketemu, nah ini jawabannya kan jadi seru kita belajar bersama. Nah, jadi kita belajar untuk tetap taat pada Tuhan, seperti tema kita pada hari ini, aku pembela kebenaran. Jadi pembela kebenaran itu butuh proses, bergumulah bersama Tuhan. Kalau masa takut, berdoalah pada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar setiap apa yang kita ungkapkan dalam Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Seperti tadi Kak Ana bilang bahwa kita nggak bisa sendiri, kita butuh Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Berikan Ku Hati. Seperti hatimu.
kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya, kita akan berdoa buat gereja juga, buat orang tua kita. Kita bersatu berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami hadir Tuhan di hadapan-Mu dengan hati bersyukur Tuhan, meskipun kami tidak dapat berjumpa, tetapi kami dapat berkumpul Tuhan, bersatu dalam nama-Mu meskipun jarak memisahkan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Berkatilah masa kecil kami ini Tuhan, yang kami bersekolah, yang kami ada di rumah saat ini, dan hal yang menakutkan kami, virus corona yang masih mewabah di sekeliling kami Tuhan. Tolong Tuhan, jika boleh semoga cepat berlalu Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali, kami dapat bersekolah kembali Tuhan. Kau berkati masa-masa di mana kami harus ada di rumah Tuhan, berkati masa-masa kami harus belajar di rumah Tuhan. Kami percaya meskipun kami ada di rumah masing-masing, tetapi Engkau ada di sekeliling kami. Dan kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan. Terima kasih Kau telah memberikan mama papa yang terbaik buat kami Tuhan. Dan berkatilah pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Berkati keluarga kami, kakak, adik Tuhan. Kami percaya Engkau pun ada. Kami serahkan juga untuk setiap aktivitas kami, dimanapun kami berada, Kau berkati dan sertai. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang juga sibuk menghadapi virus ini Tuhan. Tolong berikan kesehatan juga Tuhan, berikan kekuatan daripada-Mu sehingga dapat mengelola masalah ini dengan baik. Dan kami berdoa juga untuk para dokter yang senantiasa bekerja dengan baik Tuhan di tengah wabah ini Tuhan. Kau tetap beri kesehatan mereka, Kau tetap memberi yang terbaik Tuhan buat mereka Tuhan, dan berikan kesehatan juga buat mereka Tuhan. Kami serahkan sungguh kehidupan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan sedikit demi sedikit.